Dalam perjalanan hidup, kita semua menghadapi saat-saat kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Saat-saat ini adalah saat-saat ketika beban dunia berada di pundak kita dan kegelapan menutupi cakrawala kita. Namun, di tengah-tengah badai emosional ini, sangat penting untuk diingat bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan kita. Itulah sebabnya dalam video ini kami telah menyusun serangkaian kutipan yang menginspirasi dan menghibur, yang dipilih dengan cermat untuk menemani Anda dalam perjalanan emosional Anda. Saya mengundang Anda untuk tinggal sampai akhir, di mana Anda akan menemukan ungkapan-ungkapan berharga untuk memperkuat semua rencana Anda dalam menghadapi saat-saat yang menyedihkan. Jika ini adalah pertama kalinya Anda berada di saluran saya meminta Anda untuk membantu saya dengan berlangganan dan menyukai video, sehingga saya dapat terus membuat lebih banyak konten seperti ini di masa depan. Kata-kata ini dimaksudkan untuk menjadi balsem bagi jiwa, pengingat bahwa kesulitan hanya bersifat sementara dan bahwa kekuatan ada di dalam diri Anda, menunggu untuk dibangkitkan. Apakah Anda sedang mengalami masa krisis pribadi, menghadapi kehilangan, atau sekadar membutuhkan dorongan semangat dalam kehidupan sehari-hari? Frasa-frasa ini ada di sini untuk memberikan dukungan, motivasi, dan harapan. Mari kita mulai. Kesulitan seringkali mempersiapkan orang biasa untuk menghadapi takdir yang luar biasa. Saya bersyukur atas perjuangan saya, karena tanpanya saya tidak akan menemukan kekuatan saya. Jangan pernah malu dengan bekas luka. Itu berarti Anda lebih kuat dari apapun yang mencoba menyakiti Anda. Sekali Anda memilih harapan, segalanya mungkin terjadi. Sampai Anda patah, Anda tidak tahu Anda terbuat dari apa. Ini memberi Anda kemampuan untuk membangun kembali diri Anda lagi, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Jika saja Anda dapat merasakan betapa pentingnya Anda bagi kehidupan orang-orang yang Anda temui, dan betapa pentingnya Anda bagi orang-orang yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan, ada sesuatu dari diri Anda yang Anda tinggalkan dalam setiap pertemuan dengan orang lain. Berdamai dengan sejarah Anda adalah hal yang paling berani yang pernah Anda lakukan. Maafkanlah mereka yang menghina Anda, menyerang Anda, meremehkan Anda, atau meremehkan Anda. Namun lebih dari itu, maafkanlah diri Anda sendiri karena telah membiarkan mereka menyakiti Anda. Ada perbedaan antara menyerah dan mengetahui kapan Anda merasa cukup. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa, dan tidak ada yang bisa. Kita sendiri yang harus berjalan di jalan itu. Kemuliaan terbesar kita bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena bangkit setiap kali kita jatuh. Orang-orang terindah yang pernah saya kenal adalah mereka yang pernah mengalami cobaan, pernah mengalami perjuangan, pernah mengalami kehilangan, dan telah menemukan jalan keluar dari keterpurukan. Bahkan malam yang paling gelap pun akan berakhir dan matahari akan terbit. Ketika saya melihat kembali kehidupan saya menyadari bahwa setiap kali saya berpikir bahwa saya sedang dipalingkan dari sesuatu yang baik, saya sebenarnya sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Hargai diri Anda sendiri dengan mengatakan, saya layak mendapatkan kedamaian dan menjauhlah dari orang-orang atau hal-hal yang menjauhkan saya darinya. Anda tidak dapat memulai bab berikutnya dalam hidup Anda jika Anda terus membaca bab sebelumnya. Setiap hari mungkin tidak menyenangkan, tapi selalu ada hal yang baik di setiap hari. Salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup adalah ketika Anda menemukan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak dapat Anda ubah. Berhentilah berfokus pada betapa stresnya Anda dan ingatlah betapa beruntungnya Anda. Kita harus memahami bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kekuatan untuk terus maju meskipun ada rasa takut. Siapapun bisa menyerah, itu adalah hal yang paling mudah di dunia. Tetapi untuk berdiri teguh ketika semua orang mengharapkan Anda runtuh, itulah kekuatan sejati. Setiap pengalaman, seburuk apapun kelihatannya, mengandung suatu berkah. Tujuannya adalah untuk menemukannya. Saya selamat karena api di dalam diri saya menyala lebih terang daripada api di sekeliling saya. Momen-momen tersulit Anda seringkali mengarah pada momen-momen terbaik dalam hidup Anda. Teruskanlah. Situasi yang sulit pada akhirnya menciptakan orang-orang yang kuat. Perjuangan yang Anda hadapi hari ini mengembangkan kekuatan yang Anda butuhkan untuk hari esok. Jangan menyerah. Tetaplah sehat dan jaga diri Anda, tetapi berbahagialah dengan hal-hal indah yang membuat Anda menjadi diri Anda sendiri. Kita hanya perlu bersikap lebih baik pada diri kita sendiri. Jika kita memperlakukan diri kita sendiri seperti kita memperlakukan sahabat kita, dapatkah Anda bayangkan betapa jauh lebih baik keadaan kita? Mulailah dari diri Anda sendiri. Sakiti apa yang Anda miliki, lakukan apa yang Anda bisa. Ketika kata krisis ditulis dalam bahasa Mandarin, kata ini terdiri dari dua karakter. Satu karakter mewakili bahaya dan karakter lainnya mewakili peluang. Setiap orang memiliki kabar baik di dalamnya. Kabar baiknya adalah Anda tidak tahu seberapa besar Anda bisa menjadi hebat, seberapa besar Anda bisa mencintai. Ketika Anda melakukan kesalahan,
Tanggapi diri Anda dengan cara yang penuh kasih, bukan dengan cara yang mempermalukan diri Anda sendiri. Tarik napas, lepaskan dan ingatlah bahwa saat ini adalah satu-satunya momen yang Anda tahu pasti yang Anda miliki. Keajaibannya adalah percaya pada diri sendiri. Jika Anda dapat mencapai itu, Anda dapat membuat apapun terjadi. Cintai diri Anda terlebih dahulu dan segala sesuatu yang lain akan jatuh ke tempatnya. Hadapkan wajah Anda ke sinar matahari dan Anda tidak akan melihat bayangan. Saya menyukai pria yang dapat tersenyum dalam kesulitan, yang dapat mengumpulkan kekuatan dalam kesedihan dan menjadi berani melalui refleksi. Anda lebih berani dari yang Anda pikirkan, lebih kuat dari yang terlihat dan lebih pintar dari yang Anda pikirkan. Menang tidak selalu berarti menjadi yang pertama, menang berarti Anda melakukan lebih baik dari yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Anda harus menari seolah-olah tidak ada yang melihat, mencintai seolah-olah Anda tidak akan pernah terluka, bernyanyi seolah-olah tidak ada yang mendengar dan hidup seolah-olah seperti di surga. Begitu Anda mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif, Anda akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Kesulitan seringkali mempersiapkan orang biasa untuk takdir yang luar biasa. Jam tergelap hanya berlangsung selama 60 menit. Lupakan kesalahan masa lalu, lupakan kegagalan masa lalu, lupakan segalanya kecuali apa yang akan Anda lakukan sekarang dan lakukanlah. Ada hal-hal yang jauh lebih baik di depan daripada apapun yang kita tinggalkan. Kita harus menerima bahwa kita tidak akan selalu membuat keputusan yang tepat, bahwa terkadang kita akan gagal total. Pahamilah bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan. Sekali Anda memilih harapan, segalanya menjadi mungkin. Anda sendiri sudah cukup, Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jika orang meragukan seberapa jauh Anda bisa melangkah, melangkahlah sejauh mungkin hingga Anda tidak bisa lagi mendengarnya. Anda tidak perlu mengendalikan pikiran Anda hanya perlu berhenti membiarkannya mengendalikan Anda. Kedamaian batin dimulai saat Anda memilih untuk tidak membiarkan orang lain atau peristiwa mengendalikan emosi Anda. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa mengambil tarian yang sudah Anda miliki. Percaya pada diri sendiri. Anda telah banyak bertahan dan Anda akan bertahan dari apapun yang menghadang. Seluruh hidup saya dapat digambarkan dalam satu kalimat. Tidak berjalan sesuai rencana dan tidak apa-apa, kita semua berada dalam lumpur, tetapi beberapa dari kita melihat bintang-bintang. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10,000 cara yang tidak berhasil. Pertimbangkan perangko. Kegunaannya terletak pada kemampuannya untuk menempel pada suatu benda hingga benda itu sampai di sana. Jika Anda merasa Anda terlalu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur dengan seekor nyamuk. Hidup itu seperti saluran pembuangan, apa yang Anda dapatkan dari saluran pembuangan tergantung pada apa yang Anda masukkan ke dalamnya. Saya selalu ingin menjadi seseorang, tapi sekarang saya sadar bahwa saya seharusnya lebih spesifik. Selama keinginan Anda untuk mengeksplorasi lebih besar daripada keinginan Anda untuk tidak membuat kesalahan, Anda berada di jalur yang benar. Mereka sering mengatakan bahwa motivasi tidak akan bertahan lama, begitu juga dengan mandi. Itulah mengapa kami merekomendasikannya setiap hari. Apapun yang Anda lakukan, selalu berikan 100%, kecuali jika Anda mendonorkan darah. Lift menuju kesuksesan sudah rusak. Anda harus menggunakan tangga, selangkah demi selangkah. Ketika hidup menjatuhkan Anda, bergulinglah dan lihatlah bintang-bintang. Ini juga akan berlalu. Ini mungkin akan berlalu seperti batu ginjal, tapi akan berlalu. Jika Anda bisa percaya pada Sinterklas selama 8 tahun, Anda bisa percaya pada diri Anda sendiri selama 5 menit. Itu semua bisa dipecahkan. Jika Anda tidak menyukai tempat Anda berada, pindahlah. Anda bukan pohon. Jika Anda tidak dalam masalah, bagaimana Anda tahu seberapa tinggi Anda? Ketika hidup menjatuhkan Anda, buatlah burpee. Ketika Anda merasa tidak berharga, ingatlah bahwa Anda pernah menjadi sel sperma tercepat. Jangan pernah melihat ke belakang. Disitulah Anda akan jatuh dari tangga. Ketika hidup memberi Anda lemon, semprotkan ke mata seseorang. Jika Anda tetap menginjakkan kaki di tanah, Anda akan kesulitan mengenakan celana. Mengapa harus berada dalam suasana hati yang buruk jika Anda bisa menggerakkan pantat Anda? Jangan pernah biarkan siapapun memperlakukan Anda seperti lem biasa. Anda adalah lem yang berkilau. Orang-orang yang bertanya-tanya apakah gelasnya setengah kosong atau setengah penuh tidak mengerti maksudnya. Gelas bisa diisi ulang. Nah, rupanya dasar batu memiliki ruang bawah tanah. Hari-hari terbaik masih akan datang.
Hari itu disebut Sabtu Saturnus. Ketika ada yang tidak beres dalam hidup Anda, berteriaklah, berbeloklah secara tak terduga dan lanjutkan hidup. Jangan malu dengan siapa Anda. Itu adalah tugas orang tuamu. Saat kamu merasa sedih, peganglah pantatmu sendiri. Ketika hidup menjatuhkan saya hanya bangkit dan berkata, hanya itu yang kamu punya. Hidup ini singkat, tersenyumlah selagi Anda masih memiliki gigi. Selalu tegakkan kepala Anda. Jika tidak, Anda hanya akan melihat payudara Anda sepanjang hari. Itu sudah cukup untuk hari ini. Jangan menganggap hidup terlalu serius. Anda tidak akan pernah keluar dari sini dalam keadaan hidup. Jangan lupa untuk minum air dan berjemur. Pada dasarnya, kamu adalah tanaman dengan emosi yang lebih rumit. Hidup ini singkat, belilah sepatu. Hidup itu seperti mandi air panas. Rasanya nyaman saat Anda berada di dalamnya. Tapi semakin lama Anda berada di dalamnya, Anda akan semakin keriput. Jangan pernah menunda sampai besok apa yang bisa Anda batalkan saat itu juga. Saya tidak aneh, saya edisi terbatas. Kamu akan baik-baik saja, kamu berasal dari keturunan orang gila yang kuat. Jadilah seperti perangko. Berpeganglah pada satu hal sampai kau sampai di sana. Hiduplah seperti SpongeBob. Tertawa terbahak-bahak sepanjang hari tanpa alasan dan mengganggu semua orang jahat dengan kebahagiaan Anda. Hidup itu sulit, tapi akan lebih sulit jika Anda bodoh. Anda tidak bisa melindungi diri Anda dari kesedihan tanpa melindungi diri Anda dari kebahagiaan. Kesedihan akan terbang di atas sayap waktu. Jangan menangis untuk seseorang yang tidak akan menangis untuk Anda. Orang bodoh pun bisa bahagia. Dibutuhkan orang dengan hati yang tulus untuk menciptakan keindahan dari apa yang melemahkan kita. Kita harus memahami bahwa kesedihan adalah lautan dan terkadang kita tenggelam sementara di hari lain kita dipaksa untuk berenang. Kata bahagia akan kehilangan maknanya jika tidak diimbangi dengan kesedihan. Air mata adalah kata-kata yang perlu dituliskan. Kesedihan hanyalah sebuah tembok di antara dua taman. Seseorang tidak boleh diliputi kesedihan. Anda tidak dapat melindungi diri Anda dari kesedihan tanpa melindungi diri Anda dari kebahagiaan. Kesedihan akan terbang di atas sayap waktu. Jangan menangis untuk seseorang yang tidak akan menangis untuk Anda. Orang bodoh pun bisa bahagia. Dibutuhkan orang dengan hati yang tulus untuk menciptakan keindahan dari apa yang melemahkan kita. Kita harus memahami bahwa kesedihan adalah lautan dan terkadang kita tenggelam sementara di hari lain kita dipaksa untuk berenang. Kata bahagia akan kehilangan maknanya jika tidak diimbangi dengan kesedihan. Air mata adalah kata-kata yang perlu dituliskan. Kesedihan hanyalah sebuah tembok di antara dua taman. Seseorang tidak boleh diliputi kesedihan. Kesedihan juga merupakan semacam pertahanan. Tembok yang kita bangun di sekeliling kita untuk mencegah kesedihan juga mencegah kegembiraan. Kita diajarkan untuk merasa malu akan kebingungan, kemarahan, ketakutan dan kesedihan dan bagi saya, semua itu memiliki nilai yang sama dengan kebahagiaan, kegembiraan dan inspirasi. Mengalami kesedihan dan kemarahan dapat membuat Anda merasa lebih kreatif dan dengan menjadi kreatif, Anda dapat mengatasi rasa sakit atau hal negatif. Kesedihan memang menyakitkan, namun itu adalah perasaan yang sehat. Itu adalah hal yang penting untuk dirasakan. Ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang lebih suka bersedih bersama orang lain dan mereka yang lebih suka bersedih sendirian. Dengan kesedihan tertentu itulah lagu-lagu termanis kami dimuat. Lagu-lagu yang berbicara tentang kesedihan yang bijaksana. Sedih untuk tidak mencintai tetapi jauh lebih sedih untuk tidak bisa mencintai. Di balik setiap senyuman manis, ada kesedihan pahit yang tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh siapapun. Setiap orang memiliki kesedihan rahasianya yang tidak disadari oleh dunia dan kita sering menyebut seorang pria dingin ketika dia hanya bersedih. Dalam kesedihan yang mendalam, tidak ada ruang untuk sentimentalitas. Setiap manusia berjalan dengan kesedihan tertentu. Mereka mungkin tidak membawanya secara kasat mata, namun kesedihan itu ada di sana jika Anda melihatnya secara mendalam. Lebih baik melupakan dan tersenyum daripada mengingat dan bersedih. Kita tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kesempurnaan. Keberhasilan kita yang paling beruntung bercampur dengan kesedihan. Kehidupan yang baik bukanlah kehidupan yang kebal terhadap kesedihan, tetapi kehidupan yang di dalamnya penderitaan berkontribusi terhadap perkembangan kita. Kebosanan, kemarahan, kesedihan atau ketakutan bukanlah milik Anda, itu bukan masalah pribadi. Mereka adalah kondisi pikiran manusia. Mereka datang dan pergi. Tidak ada yang datang dan pergi yang merupakan diri Anda.
Ketika Anda merasa sedih, tidak apa-apa, itu bukan akhir dari segalanya. Tidak ada salahnya untuk merasa sedih sesekali. Melankolis adalah kebahagiaan karena merasa sedih. Hal-hal yang menyedihkan memang terjadi, tapi kita tidak perlu hidup dalam kesedihan. Selamanya saat-saat indah hari ini adalah pikiran sedih di hari esok. Sedih ketika seseorang yang Anda kenal berubah menjadi seseorang yang tidak Anda kenal. Air mata datang dari hati dan bukan dari otak. Sejuta kata tidak akan membawamu kembali, aku tahu karena aku sudah mencobanya. Sejuta air mata pun tidak akan bisa, saya tahu karena saya menangis. Banyak hal berubah dan teman-teman pergi. Hidup tidak akan berhenti bagi siapapun. Sekarang saya telah belajar bahwa ketika mereka yang berbicara tentang penderitaan beberapa orang seringkali terluka, mereka yang diam seringkali lebih menderita. Bernapas menjadi sulit ketika Anda menangis terlalu banyak sehingga Anda menyadari bahwa bernapas itu sulit. Terlalu banyak merasakan berarti tidak merasakan apa-apa. Orang-orang terus mengatakan kepada saya bahwa hidup terus berjalan, tetapi bagi saya itu adalah bagian yang paling menyedihkan. Hidup tidak berkewajiban memberikan apa yang kita harapkan. Kita menerima apa yang kita dapatkan dan bersyukur bahwa itu tidak lebih buruk daripada yang kita dapatkan. Saat cahaya mulai mengintensifkan, begitu pula penderitaan saya. Dan saya bertanya-tanya bagaimana mungkin merasakan begitu banyak rasa sakit ketika tidak ada yang salah. Kadang-kadang Anda harus bisa mendengarkan diri Anda sendiri dan baik-baik saja tanpa ada orang lain yang mengerti. Air mata adalah kata-kata yang tidak dapat diucapkan oleh mulut, atau hati yang tidak dapat menahannya. Hati yang berat, seperti awan tebal di langit, paling baik dilegakan dengan mengeluarkan sedikit air. Apa yang membuat kita menangis akan menuntun kita kepada kasih karunia. Kesedihan kita tidak pernah sia-sia. Setiap kehidupan memiliki kadar kesedihan, dan terkadang inilah yang membangunkan kita. Jangan bersedih. Semua yang hilang akan kembali dalam bentuk yang lain. Lebih menyedihkan untuk menemukan masa lalu lagi, dan menemukannya tidak memadai untuk masa kini daripada membiarkannya lenyap dan tetap selamanya sebagai konsepsi ingatan yang harmonis. Saya selalu suka berjalan di tengah hujan, agar tidak ada yang melihat saya menangis. Tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada seorang pesimis muda, kecuali seorang optimis tua. Kesedihan biasanya diakibatkan oleh salah satu penyebab berikut. Ketika seseorang tidak berhasil atau malu akan keberhasilannya. Tidak ada penyesalan yang lebih besar daripada mengingat kebahagiaan di hari kesedihan. Kesedihan adalah salah satu getaran yang membuktikan fakta bahwa kita masih hidup. Saat Anda bahagia Anda menikmati musiknya, tetapi saat Anda sedih Anda memahami liriknya. Orang menangis bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sudah terlalu lama menjadi kuat. Hidup ini terlalu ironis untuk dipahami sepenuhnya. Anda membutuhkan kesedihan untuk mengetahui apa itu kebahagiaan. Kebisingan untuk menghargai keheningan dan ketidakhadiran untuk menghargai kehadiran. Dia yang telah merasakan penderitaan yang paling dalam adalah yang paling mampu mengalami kebahagiaan tertinggi. Ketika Anda telah banyak menderita dalam hidup, setiap rasa sakit tambahan menjadi tak tertahankan dan sepele. Surga menangis bagi mereka yang dipenuhi dengan kesedihan. Kesedihan adalah makanan dari semua seni. Jangan merasa sedih karena air mata Anda, karena batu tidak pernah menyesali air terjun. Mencoba menghindari kesedihan sama saja dengan mencoba menghindari kehidupan. Jangan pernah takut akan air mata. Mata yang penuh dengan air mata mampu melihat kebenaran. Mata yang penuh dengan air mata mampu melihat keindahan hidup. Pencapaian terbesar datang dari mengatasi saat-saat terburuk Anda. Belajar adalah sebuah anugerah bahkan ketika rasa sakit adalah guru Anda. Ketika saya putus asa, saya ingat bahwa sepanjang sejarah, jalan kebenaran dan cinta selalu menang. Jadilah kuat sekarang karena segalanya akan menjadi lebih baik. Mungkin sekarang sedang badai, tetapi hujan tidak akan turun selamanya. Saya sangat yakin bahwa jika Anda belum belajar tentang kesedihan, Anda tidak dapat menghargai kebahagiaan. Tidak ada yang dapat menyembuhkan jiwa lebih dari indera, sama seperti tidak ada yang dapat menyembuhkan indera lebih dari jiwa. Mungkin kita semua memiliki kegelapan di dalam diri kita dan beberapa orang lebih baik dalam menghadapinya daripada yang lain. Terimalah kesedihan terlebih dahulu. Sadarilah bahwa tanpa kekalahan, kemenangan tidak begitu hebat. Miliki keberanian untuk mengatakan tidak. Beranilah menghadapi kebenaran. Lakukan hal yang benar karena itu benar. Ini adalah kunci-kunci ajaib untuk menjalani hidup Anda dengan integritas. Kuasai pilihan Anda atau Anda akan menjadi budak dari konsekuensinya.
Seni hidup adalah menjaga agar perasaan keinginan tetap terpenuhi dan membiarkan segala sesuatunya datang kepada Anda, tidak mengejarnya atau berpikir bahwa mereka melarikan diri. Iman adalah percaya pada apa yang tidak Anda lihat. Imbalan dari iman ini adalah melihat apa yang Anda yakini. Orang yang bahagia bukanlah orang yang berada dalam situasi tertentu, melainkan orang yang memiliki sikap tertentu. Sebagian besar kebahagiaan atau kesengsaraan kita bergantung pada watak kita dan bukan pada keadaan kita. 1 ons latihan sama nilainya dengan 1 ton khotbah. Tingkat tanggung jawab yang Anda ambil untuk hidup Anda menentukan seberapa besar perubahan yang dapat Anda ciptakan di dalamnya. Adalah tugas kita sebagai pria dan wanita untuk terus maju seolah-olah batas kemampuan kita tidak ada. Jangan pernah memelihara perasaan yang tidak diinginkan, atau berpikir simpatik tentang kejahatan dalam bentuk apapun. Melakukan hal itu berarti mengesankan alam bawah sadar dengan keterbatasan-keterbatasan ini. Hal-hal besar tidak dilakukan dengan dorongan hati, tetapi dengan serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Setiap rintangan hanyalah sebuah kursus untuk mengembangkan otot pencapaian Anda. Ini adalah penguatan kekuatan pencapaian Anda. Jangan menunggu sesuatu yang besar terjadi. Mulailah dari tempat Anda berada dengan apa yang Anda miliki dan itu akan selalu mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Saya menganggap kemampuan saya untuk membangkitkan antusiasme dalam diri para pria sebagai aset terbesar yang saya miliki. Cara untuk mengembangkan yang terbaik dalam diri seorang pria adalah melalui apresiasi dan dorongan. Mulailah melakukan apa yang ingin Anda lakukan sekarang. Kita tidak hidup dalam keabadian, kita hanya memiliki saat ini yang bersinar seperti bintang di tangan kita dan meleleh seperti kepingan salju. Berpegang pada kemarahan adalah seperti mengambil batu bara panas dengan maksud untuk melemparkannya ke orang lain. Andalah yang akan terbakar. Ini adalah latihan yang sangat sehat dan produktif untuk menghidupkan kembali hari yang Anda harapkan untuk dijalani, merevisi adegan-adegan agar sesuai dengan cita-cita Anda. Jika leher Anda patah, jika Anda tidak punya makanan, jika rumah Anda terbakar, maka Anda memiliki masalah. Segala sesuatu yang lain tidak nyaman. Bersedialah untuk menjadi pemula setiap pagi. Jangan tanyakan apa yang dibutuhkan dunia, tanyakan apa yang membuat Anda merasa hidup dan lakukanlah, karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang hidup. Orang yang memindahkan sebuah gunung dimulai dengan membawa batu-batu kecil. Saya masih belajar bagaimana bersuka cita dengan semua orang yang ada di sekitar saya, bagaimana menggunakan seluruh diri saya untuk melayani apa yang saya yakini, bagaimana menerima ketika saya gagal dan bersuka cita ketika saya berhasil. Jika Anda dapat melihat jalan Anda terbentang di depan Anda selangkah demi selangkah, Anda tahu bahwa itu bukanlah jalan Anda. Jalan Anda sendiri yang Anda buat dengan setiap langkah yang Anda ambil. Itulah mengapa itu adalah jalan Anda. Jika seseorang mendengarkan atau mengulurkan tangan, atau membisikkan kata penyemangat, atau mencoba memahami orang yang kesepian, hal-hal yang luar biasa mulai terjadi. Antusiasme adalah ragi yang membuat harapan Anda membumbung tinggi. Antusiasme adalah kilauan di mata Anda, irama dalam langkah Anda, genggaman tangan Anda, gelombang kemauan dan energi yang tak tertahankan untuk menstimulasi ide-ide Anda. Bagian terbaik dari kehidupan orang baik adalah tindakan kecilnya yang berupa kebaikan dan cinta tanpa nama. Kesedihan muncul ketika kita tidak menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Rasa sakit tidak dapat dihindari tetapi penderitaan adalah pilihan. Kekuatan sejati ditunjukkan dengan mengatasi kesulitan dengan ketenangan. Terimalah apa yang tidak dapat Anda ubah dan fokuslah pada apa yang dapat Anda ubah. Kebijaksanaan terletak pada pembelajaran untuk menemukan kedamaian di tengah-tengah kesulitan. Kesedihan bersifat sementara, tetapi ketenangan bersifat abadi. Penderitaan adalah perlawanan terhadap kenyataan. Penerimaan adalah kunci pembebasan. Kendali ada pada cara kita bereaksi terhadap keadaan, bukan pada keadaan itu sendiri. Kesedihan adalah pengingat akan kemanusiaan kita, tetapi kekuatan terletak pada bagaimana kita menghadapinya. Kebahagiaan tidak ditemukan dengan menghindari rasa sakit, tetapi dengan belajar untuk hidup dengannya. Kebebasan sejati terletak pada membebaskan diri kita dari keterikatan emosional terhadap keadaan eksternal. Kesedihan itu seperti awan yang berlalu, biarkanlah berlalu tanpa melekat padanya. Kedamaian batin muncul ketika kita berhenti menolak apa yang telah terjadi. Kebajikan terletak pada menemukan ketenangan bahkan di tengah-tengah badai. Kesedihan adalah undangan untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Kesulitan akan menguatkan kita jika kita memilih untuk belajar darinya dan bukannya dikuasai olehnya. Hidup ini penuh dengan pasang surut, hikmahnya adalah untuk tetap tenang dalam keduanya. Rasa sakit tidak bisa dihindari, tetapi penderitaan adalah pilihan yang bisa kita hindari. Kesedihan itu seperti badai, cepat atau lambat akan berlalu.
Kedamaian batin bukanlah ketiadaan masalah, tetapi kemampuan untuk menghadapinya dengan tenang. Kesedihan adalah tanda bahwa kita perlu melakukan perubahan internal, bukan perubahan eksternal. Saat ini adalah tempat kemampuan kita untuk menemukan kedamaian, bukan di masa lalu atau masa depan. Kesedihan adalah kesempatan untuk melatih kesabaran dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Kekuatan sejati ditunjukkan dengan tetap tenang di tengah kekacauan. Kebebasan sejati adalah dengan melepaskan keterikatan pada harapan dan menerima kenyataan apa adanya. Kesedihan adalah kesempatan untuk mempraktikkan welas asih dan perawatan diri. Kedamaian batin yang sejati datang dari belajar untuk menemukan ketenangan di tengah-tengah badai emosi. Kesedihan itu seperti awan yang lewat di langit kehidupan kita. Biarkanlah berlalu tanpa melekat padanya. Kebijaksanaannya adalah menerima kesedihan sebagai bagian alami dari pengalaman manusia dan belajar untuk hidup dengannya. Kekuatan sejati ditunjukkan dengan menghadapi kesedihan dengan keberanian dan kasih sayang untuk diri sendiri dan orang lain. Kesedihan adalah sebuah undangan untuk melakukan refleksi dan pertumbuhan pribadi. Kesedihan membantu kita belajar pelajaran berharga tentang diri kita sendiri dan tentang kehidupan. Kedamaian batin tidak ditemukan dengan menghindari kesedihan, tetapi dengan belajar untuk hidup dengannya dan menemukan ketenangan bahkan di tengah-tengah kesulitan. Kesedihan adalah emosi alami yang kita semua alami pada suatu saat dalam hidup. Belajar menerimanya dan menghadapinya dengan welas asih akan membantu kita mengatasinya dan menemukan kedamaian batin. Kekuatan sejati ditunjukkan dengan menghadapi kesedihan dengan ketenangan dan ketangguhan. Biarkan emosi mengalir tanpa perlawanan dan carilah pelajaran pertumbuhan di tengah-tengah kesulitan. Kesedihan adalah tanda bahwa kita perlu menjaga kesehatan emosional kita dan mempraktikkan perawatan diri. Biarkan emosi mengalir tanpa menghakimi dan carilah dukungan dan pengertian di masa-masa sulit. Jangan takut untuk menyendiri. Bersama diri sendiri jauh lebih baik daripada bersama orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang yang paling banyak meminta dari Anda adalah orang yang paling sedikit melakukan sesuatu untuk Anda. Ambillah tanggung jawab Anda dengan serius, tetapi jangan dengan diri Anda sendiri. Ketakutan tidak ada untuk menghentikan Anda. Rasa takut ada untuk menunjukkan bahwa Anda tertarik dan peduli. Jangan membuat keputusan permanen berdasarkan emosi sesaat. Jika Anda menempatkannya di atas alas, dia tidak punya pilihan selain meremehkan Anda. Orang-orang memberi Anda saran berdasarkan perspektif mereka. Tidak semua yang Anda pikir perlu dikatakan. Jangan melakukan sesuatu yang nantinya akan Anda bohongi. Cahaya bergerak lebih cepat daripada suara. Itulah mengapa beberapa orang tampak cerah sampai Anda mendengar mereka berbicara. Jangan mencari kebahagiaan, kebahagiaan selalu ada di dalam diri Anda. Anda tidak berhutang apa-apa pada diri Anda yang lebih muda, tapi Anda berhutang segalanya pada diri Anda yang sekarang. Perawatan diri adalah menyadari bahwa Anda adalah hambatan terbesar Anda. Orang tua Anda seringkali benar, bahkan jika mereka tidak memenuhi syarat secara akademis. Berhentilah menghina mereka saat mereka memberi nasihat. Bersikaplah seolah-olah Anda pernah mengalaminya. Terlalu banyak berpikir akan merusak segalanya, mendistorsi banyak hal, membuat Anda khawatir tentang pertanyaan yang sia-sia, dan membuat segalanya menjadi lebih buruk dari yang sebenarnya. Jika Anda akan marah tentang sesuatu, tanyakan pada diri Anda sendiri apakah Anda akan mengingatnya dalam 10 tahun. Anda hanya memiliki satu tubuh, rawatlah, Anda akan memilikinya sepanjang hidup Anda, dan meskipun tubuh Anda sangat tangguh, ia hanya dapat memberikan apa yang Anda berikan kepadanya. Jika seseorang menekankan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya, bisa dipastikan mereka berbohong. Yang Anda miliki hanyalah kekuatan dan pengaruh atas apa yang Anda pilih untuk dilakukan dengan waktu yang telah diberikan kepada Anda. Anda tidak akan pernah merusak sebuah peran jika Anda memainkan diri Anda yang sebenarnya. Jangan bandingkan kehidupan di balik layar Anda dengan sorotan kehidupan orang lain. Hanya karena Anda merindukan seseorang, bukan berarti Anda membutuhkannya kembali dalam hidup Anda. Merindukan adalah bagian dari proses untuk mengatasinya. Pertama, Anda memilih pasangan karena penampilannya dan menikmatinya, sampai Anda menyadari bahwa anak-anak Anda tidak akan dibesarkan karena penampilannya, tetapi karena nilai-nilainya. Anda tidak bisa memiliki segalanya, Anda selalu menukar sesuatu dengan sesuatu. Untuk mengetahui siapa teman sejati Anda, carilah mereka yang mengatakan hal-hal baik di belakang Anda dan hal-hal buruk di depan Anda. Melepaskan itu sangat sulit, tetapi itu adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan dari waktu ke waktu. Semakin banyak kemenangan melawan rasa takut yang Anda kumpulkan, Anda akan semakin tidak kenal takut. Jangan pernah menjadikan seseorang sebagai prioritas yang hanya menjadikan Anda sebagai pilihan. Jika Anda menjadi teman semua orang, Anda adalah musuh bagi diri Anda sendiri.
Anda terlahir dengan 2 telinga dan 1 mulut, gunakanlah sesuai dengan proporsinya. Hal terbesar yang harus Anda terima adalah perubahan. Anda tidak hanya hidup sekali, Anda menjalani banyak kehidupan dalam satu kehidupan. Hidup menjadi lebih mudah dan lebih indah ketika kita bisa melihat sisi baik dari orang lain. Anda dapat memotong semua bunga, tapi Anda tidak dapat menghentikan musim semi untuk datang. Biarkan tindakan orang lain yang berbicara untuk mereka, orang-orang akan menunjukkan kepada Anda lebih banyak daripada yang mereka katakan kepada Anda. Semua yang Anda lakukan, Anda menciptakan titik-titik, Anda dapat menghubungkan titik-titik itu di kemudian hari dan memahami mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Komitmen adalah hal yang membuat Anda maju. Konsistensi adalah hal yang akan membawa Anda ke suatu tempat, dan kegigihan adalah hal yang akan membuat Anda terus maju. Anda bisa jatuh cinta lebih dari sekali. Jangan terlalu khawatir ketika seseorang yang Anda cintai meninggalkan Anda, seringkali itu adalah yang terbaik. Jika seseorang mencoba menjatuhkan Anda, itu berarti Anda berada di atas mereka. Jangan membuat janji jika Anda tidak berniat untuk menepatinya, mungkin tidak ada artinya bagi Anda, tetapi bisa berarti segalanya bagi orang lain. Kembali bersama dengan mantan Anda seperti mandi dan mengenakan pakaian dalam yang kotor lagi. Tetaplah berpikiran terbuka dan bertindaklah seperti seorang seniman, namun berpikirlah, gagal dan belajarlah seperti seorang ilmuwan. Anda tidak akan menemukan tujuan Anda di tempat lain, Anda menciptakan tujuan Anda tepat di tempat Anda berada dan memberinya makna. Seluruh hidup Anda dapat berubah dalam sekejap, jadi daripada menerima begitu saja apa yang Anda miliki, syukuri saja dan lakukan semua hal baik yang Anda bisa dengan itu. Anda akan menjadi kaya ketika Anda mencari pengalaman baru, bukan materi. Tindakan menghasilkan lebih banyak kejelasan daripada pemikiran, jadi Anda tidak bisa berpikir untuk mendapatkan kehidupan yang baru, Anda harus bertindak untuk mendapatkannya. Kehidupan yang Anda alami hanyalah cerminan dari pola pikir Anda. Mengejar kebahagiaan akan membawa Anda pada kesengsaraan, sampai Anda menyadari bahwa kebahagiaan adalah jalannya. Yang Anda miliki hanyalah saat ini dan apa yang Anda lakukan dengannya. Jadilah cukup pintar untuk meminta nasihat, tetapi cukup bijak untuk mengetahui kepada siapa Anda harus memintanya. Jika Anda dapat melepaskan sesuatu di dunia Anda, lepaskanlah ego. Semakin Anda bersyukur, semakin banyak keindahan yang akan Anda lihat di sekitar Anda, semakin murah hati hidup Anda dan semakin bahagia Anda. Anda tidak akan melupakan beberapa hal buruk, Anda hanya akan berhenti mengkhawatirkannya sampai hal itu terjadi. Jangan terlalu stres tentang hal itu, kesuksesan bukanlah tentang sumber daya Anda, ini tentang seberapa banyak sumber daya yang Anda miliki. Anda memiliki rasa takut membatasi sebagian besar orang sepanjang hidup mereka dan merembes ke dalam semua keputusan mereka. Lakukan yang terbaik untuk mengendalikannya, mengatasinya, dan bersukacitalah saat Anda berhasil mengalahkannya. Anda tidak dapat berenang ke cakrawala baru sampai Anda memiliki keberanian untuk tidak melihat pantai. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal-hal yang selalu ingin Anda lakukan. Jangan biarkan para penentang mematahkan semangat Anda karena mereka mungkin memproyeksikan rasa tidak aman mereka sendiri. Anda tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, apakah itu kesalahan Anda atau orang lain yang mengacaukannya. Jangan marah karenanya. Hadapi tantangannya. Orang akan selalu memproyeksikan ketakutan dan keyakinan yang membatasi mereka kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah membangun perisai terhadap kebisingan ini untuk melindungi diri Anda darinya. Jangan membahas masa lalu Anda dengan siapapun karena hanya Anda yang tahu sejarah dan maknanya yang sebenarnya. Orang lain mungkin tidak memahaminya atau bahkan menggunakannya untuk melawan Anda. Hari esok Anda mungkin akan sangat berbeda dengan hari ini jika Anda berusaha. Jika Anda terus menangisi apa yang tidak berhasil hari ini, saya berjanji kepada Anda bahwa hari esok Anda tidak akan berhasil. Saya memancarkan kecemerlangan, saya mewujudkan keunggulan, saya unggul dalam apa yang saya lakukan, saya luar biasa. Hidup saya adalah sebuah monumen kehebatan yang luar biasa. Saya hebat dan semakin hebat. Segalanya menjadi lebih baik bagi saya. Ketinggian yang lebih tinggi dari kehebatan yang luar biasa di dalam dan di luar. Saya menunjukkan keunggulan, martabat, kemuliaan karakter, keagungan. Saya hidup di puncak kehebatan. Saya memancarkan keunggulan dalam segala hal yang saya lakukan. Saya memiliki potensi yang tak terbatas, kekuatan yang tak terbatas. Hidup saya adalah perwujudan kebesaran. Kesuksesan saya meningkat, kekayaan saya bertambah. Saya meningkat dengan setiap keunggulan, lebih besar dan lebih baik, lebih tinggi dan lebih tinggi, ini luar biasa. Saya mencintai kehidupan, semua yang saya sentuh berubah menjadi emas.
Kesuksesan yang unggul, keunggulan yang luar biasa, kehebatan yang mutlak. Saya hidup sebagai kekuatan yang tak terbendung dari kehebatan yang tak terbatas. Saya tak terbatas, melampaui kemahadiran, melalui keagungan roh saya. Saya selaras dengan satu energi, asing, negara. Saya penuh dengan kekuatan yang tak terbatas. Saya berada dalam keselarasan, saya hidup dalam kekuatan. Saya sangat besar. Saya jujur secara otentik, menampilkan karakter yang energik. Saya adalah yang terdepan dan unggul, merangkul peluang tak terbatas dalam diri saya, di mana keagungan tak terbatas dari pengalaman saya berkembang di hadapan saya. Manifestasi keagungan yang tak terbatas muncul dalam hidup saya. Saya terlahir kembali setiap hari ke dalam kekuatan, mengekspresikan diri saya yang tertinggi setiap hari. Saya secara bawaan menarik kemenangan dan kemakmuran. Saya adalah magnet untuk kemewahan, kekayaan dan peluang luar biasa. Saya bertindak sebagai pendorong untuk keunggulan yang luar biasa dan realitas yang lebih tinggi. Saya mewakili kekuatan perbedaan. Saya adalah mesin kepositifan, kemegahan, kemuliaan dan keaslian. Semua hal yang baik, luar biasa dan hebat. Pikiran dan tindakan saya mewujudkan realitas yang mulia bagi saya. Saya adalah pencipta takdir saya, membentuknya dengan tujuan menuju eksistensi yang paling indah. Saya menyampaikan keanggunan, keunggulan dan etika. Saya memposisikan diri saya sebagai pendukung keunggulan, seorang visioner yang memproyeksikan masa depan yang indah. Keunggulan saya bersinar keluar. Saya menyalakan api keagungan ilahi, membuka jalan cahaya ke atas. Setiap hari saya mewujudkan diri saya yang tertinggi, versi saya yang paling optimal, potensi saya yang sepenuhnya. Saya telah mengaktualisasikan supremasi genetik saya yang paling menonjol. Saya berkomitmen untuk menunjukkan kehebatan tertinggi dengan mencontohkannya. Saya mencapai puncak tertinggi, menguduskan diri saya pada diri saya yang tertinggi. Saya mewujudkan kemegahan dan keunggulan. Saya menonjol di atas orang lain. Hidup saya adalah sebuah kesaksian akan kehebatan yang luar biasa. Setiap hari saya bertumbuh dan menjadi semakin besar. Segalanya menjadi lebih baik bagi saya. Secara internal dan eksternal, saya menunjukkan keunggulan, martabat, kemuliaan karakter dan kebesaran. Saya hidup di puncak keunggulan, memancarkan keagungan dalam semua tindakan saya. Saya memiliki potensi dan kekuatan yang tidak terbatas. Hidup saya mewujudkan kebesaran dalam bentuk yang terbaik. Prestasi saya meningkat. Kekayaan saya meningkat. Saya tumbuh dengan setiap keunggulan. Lebih besar dan lebih besar, lebih baik dan lebih baik, lebih tinggi dan lebih tinggi. Ini adalah situasi yang luar biasa. Aku mencintai kehidupan. Semua yang saya sentuh berubah menjadi emas. Saya mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Keunggulan yang luar biasa, kehebatan yang absolut. Saya hidup sebagai kekuatan yang tak tergoyahkan dari kebesaran yang tak terbatas. Saya memupuk pikiran kebesaran, bercita-cita menjadi yang terhebat. Saya mencapai kebesaran tertinggi yang bisa dibayangkan. Saya telah tiba, semua adalah milik saya. Keagungan saya sudah nyata. Sudah dekat. Kebesaranku sedang mekar, dengan pikiran-pikiran yang tak terbatas yang sedang mekar dan realitas-realitas yang tak terbatas. Saya tidak terbatas, transenden, ada di mana-mana, di dalam esensi keberadaan saya. Saya selaras dengan satu energi. Saya berada dalam aliran yang konstan. Saya meluap dengan kekuatan tak terbatas. Saya berada dalam harmoni yang konstan. Saya hidup dalam kekuatan yang besar. Saya luar biasa. Saya menganggap diri saya benar-benar luar biasa. Saya memiliki kepribadian yang kuat. Saya adalah pemimpin tertinggi dan terkemuka. Saya mengenali peluang tak terbatas dalam diri saya. Keagungan yang tak terbatas dari pengalaman saya berkembang di depan mata saya. Besaran yang tak terbatas terwujud dalam keberadaan saya. Anda pikir Anda mengenal seseorang, tetapi kebanyakan Anda hanya tahu apa yang ingin Anda ketahui. Butuh waktu lama. Tetapi saya belajar bahwa Anda tidak bisa mengambil apapun yang Anda inginkan dari kehidupan tanpa memberikan sesuatu kembali. Daripada mengkhawatirkan apa yang tidak dapat Anda kendalikan, alihkan energi Anda ke hal yang dapat Anda ciptakan. Kedewasaan adalah ketika Anda berhenti mengeluh dan membuat alasan, dan mulai membuat perubahan. Anda tidak bisa langsung mengetahui semuanya. Terkadang Anda perlu menunggu.
Beberapa perpisahan akan membebaskan Anda. Satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk Anda adalah orang yang Anda putuskan. Jika Anda memiliki tujuan hidup yang kuat, Anda tidak perlu dipaksa. Semangat Anda akan mendorong Anda. Hidup berubah menjadi lebih baik ketika kita menyadari bahwa kita tidak perlu mengetahui segalanya dan tidak perlu berpura-pura tahu. Jadilah alasan seseorang tersenyum. Jadilah alasan seseorang merasa dicintai dan percaya pada kebaikan orang lain. Tidak ada kata terlambat untuk menemukan kembali diri Anda. Tindakan yang berakar pada kegigihan terkadang menghasilkan buah yang pahit. Terkadang Anda harus melepaskan sebagian dari diri Anda, atau Anda tidak akan pernah bahagia. Rintangan tidak perlu menghentikan Anda. Jika Anda menghadapi tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari tahu bagaimana cara memanjatnya, menerobosnya, atau menyiasatinya. Anda tidak selalu bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi jika Anda mencoba, terkadang Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Langkah pertama untuk mencapai suatu tempat adalah memutuskan bahwa Anda tidak akan tinggal di tempat Anda sekarang. Hal tersulit untuk dipelajari dalam hidup adalah jembatan mana yang harus diseberangi dan jembatan mana yang harus dibakar. Yang harus Anda lakukan adalah memperhatikan. Pelajaran selalu datang ketika Anda siap. Menghadapi emosi Anda akan memberi Anda lebih banyak kekuatan dan kebahagiaan dalam jangka panjang daripada menekan atau mengabaikannya. Jika Anda sangat percaya pada sesuatu, pertahankanlah. Jaga pikiran Anda saat Anda sendirian dan perkataan Anda saat Anda bersama orang lain. Masalahnya adalah jika Anda tidak menjalani hidup Anda, orang lain yang akan menjalaninya untuk Anda. Bersyukurlah atas apa yang sudah Anda miliki saat Anda mengejar tujuan Anda. Jika ada satu pelajaran yang diajarkan oleh kehidupan kepada kita, itu adalah bahwa berharap tidak akan mewujudkannya. Terkadang Anda tidak akan cocok, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, dan lebih baik menyendiri. Setiap perjalanan memiliki hari terakhir. Jangan terburu-buru. Ketika satu pintu tertutup, pintu yang lain akan terbuka. Namun seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup dan dengan penuh penyesalan tidak melihat pintu yang telah terbuka untuk kita. Selalu percayai apa yang dikatakan oleh naluri Anda, bahkan ketika orang lain mencoba meyakinkan Anda. Jangan anggap remeh orang lain. Anda tidak pernah tahu kapan mereka akan pergi. Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar arti mereka bagi Anda sampai mereka pergi. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi tantangan yang nyata. Mereka memberikan pelajaran hidup yang terbaik. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat secara bersamaan menjadi sahabat dan musuh terburuk Anda dan Anda dapat memilih mana yang lebih sering terjadi. Anda tidak dapat mengendalikan perilaku orang lain, tetapi Anda selalu dapat memilih bagaimana Anda menanggapinya. Jangan menangis karena semuanya sudah berakhir, tersenyumlah karena hal itu telah terjadi. Terkadang Anda harus kehilangan semua yang Anda miliki untuk menemukan siapa diri Anda sebenarnya. Orang hanya akan menjadi lebih baik dengan pengalaman jika mereka mau belajar dan memahami pelajaran yang diberikan melalui masa-masa sulit dalam hidup mereka. Masa-masa sulit mengajarkan kita bahwa ketahanan kita lebih kuat dari yang kita bayangkan. Anda harus berbicara untuk diri Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Anda tidak akan selalu dapat membantu seseorang berubah menjadi lebih baik. Jika Anda terus mencoba, akan tiba saatnya ketika Anda memutuskan bahwa Anda tidak dapat melakukannya lagi, dan mereka jelas tidak ingin berubah. Hidup Anda adalah hasil dari pilihan yang Anda buat. Tidak ada rencana, yang ada hanyalah konsekuensi dari pilihan. Berhati-hatilah dengan perbuatan baik. Kebaikan memiliki batas dan beberapa orang mungkin mengambil keuntungan dari kemurahan hati Anda. Anda bisa menjadi korban dari perjuangan Anda, atau muncul sebagai pahlawan dalam hidup Anda. Hal yang paling berharga di dunia ini adalah waktu bersama orang-orang yang Anda cintai. Kita cenderung lupa bahwa kebahagiaan tidak datang sebagai hasil dari mendapatkan sesuatu yang tidak kita miliki, tetapi mengenali dan menghargai apa yang kita miliki. Masa depan Anda adalah masa lalu Anda. Apa yang Anda pahami? Anda harus membantu diri Anda sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat membantu Anda. Anda harus melakukannya sendiri. Setelah Anda menyadari hal ini, Anda akan merasa lebih memegang kendali atas hidup Anda. Tidak ada jumlah kecemasan yang membuat perbedaan apapun yang akan terjadi. Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Senjata terbesar untuk melawan stres adalah kemampuan kita untuk memilih satu pikiran daripada pikiran lainnya. Saya mulai berbicara hanya jika saya yakin bahwa apa yang akan saya katakan tidak akan lebih baik jika tidak diucapkan. Saya menerima kesempatan yang tak terbatas di dalam diri saya. Keagungan yang tak terbatas dari pengalaman saya berkembang di hadapan saya.
Kehebatan yang tak terbatas. Kehebatan yang tak terbatas terwujud dalam hidup saya. Setiap hari saya memperbarui kekuatan saya. Setiap hari saya memanifestasikan esensi tertinggi saya. Saya secara alami menarik kesuksesan, kemakmuran. Saya adalah magnet untuk kelimpahan, kekayaan, peluang luar biasa. Saya adalah agen untuk keunggulan yang luar biasa, realitas yang lebih tinggi. Saya adalah kekuatan yang berbeda. Saya adalah kekuatan optimisme, keindahan, kemuliaan dan keaslian. Semua yang baik, luar biasa dan luar biasa. Pikiran dan tindakan saya membentuk realitas yang agung bagi saya. Saya berada dalam harmoni yang konstan. Saya hidup dalam kekuatan besar. Saya luar biasa. Saya menganggap diri saya benar-benar mengagumkan. Saya memiliki kepribadian yang kuat. Saya adalah pemimpin tertinggi dan terkemuka. Saya berdiri sebagai pola dasar kebesaran, model kesempurnaan. Saya meraih yang tertinggi yang bisa dibayangkan. Saya mengabdi pada diri saya yang tertinggi. Saya mencapai yang optimal. Saya menyebarkan kemegahan. Saya mewujudkan keunggulan. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Hidup saya adalah simbol kehebatan yang luar biasa. Saya hebat dan semakin hebat. Segalanya menjadi lebih baik bagi saya. Ketinggian yang lebih tinggi dari kehebatan yang luar biasa. Ke dalam dan keluar. Saya menunjukkan keunggulan, martabat, kemuliaan dan keagungan. Saya berada di puncak keunggulan. Saya menghembuskan keunggulan dalam semua tindakan saya. Saya memiliki kapasitas tanpa batas. Penguasaan tanpa batas. Keberadaan saya adalah perwujudan dari keagungan. Kesuksesan saya terus meningkat. Kekayaan saya terus meningkat. Saya maju dengan setiap pencapaian. Lebih besar dan lebih besar. Lebih baik dan lebih baik. Lebih tinggi dan lebih tinggi. Ini luar biasa. Hidup saya dipenuhi dengan cinta. Semua yang saya sentuh berubah menjadi emas. Kemenangan yang luar biasa. Keunggulan yang luar biasa. Kehebatan mutlak. Saya hidup sebagai kekuatan yang tak terbendung dari keagungan yang tak terbatas. Saya memelihara pikiran-pikiran keagungan. Pikiran yang lebih tinggi dan lebih tinggi tentang keagungan yang lebih besar dan lebih besar. Saya bercita-cita untuk keagungan yang paling agung. Saya meraih keagungan tertinggi yang dapat saya bayangkan. Saya meraih keagungan tertinggi. Saya sudah berada di titik itu. Semua adalah milikku. Itu adalah milikku sekarang. Keagunganku sudah nyata. Kebesaranku sudah dekat. Kebesaranku sedang mekar penuh. Pikiran yang tak terbatas sedang mekar penuh. Aku tak terbatas. Aku melampaui. Ada di mana-mana. Dalam kebesaran sejati dari jiwaku. Saya selaras dengan satu energi. Saya dalam keadaan mengalir. Saya penuh dengan kekuatan yang tak terbatas. Saya berada dalam harmoni. Saya hidup dalam kekuatan besar. Aku luhur. Saya benar-benar luar biasa. Saya memiliki karakter yang mengesankan. Saya adalah yang terbaik dan paling luar biasa. Saya merangkul kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di dalam diri saya. Keagungan hidup saya berkembang di hadapan saya. Kebesaran adalah manifestasi dari keagungan yang tak terbatas dalam hidup saya. Kesederhanaan, kesabaran, kasih sayang. Ketiganya adalah harta terbesar Anda. Sederhana dalam tindakan dan pikiran, Anda kembali ke sumber keberadaan. Sabar terhadap teman dan musuh, Anda menyesuaikan diri dengan keadaan. Berbelas kasih dengan diri sendiri. Anda mendamaikan semua makhluk di dunia. Apa yang tidak baik untuk sarang tidak akan baik untuk lebah. Komitmen terhadap keadilan dalam tindakan Anda sendiri. Apa artinya berpikir dalam tindakan yang menghasilkan kebaikan bersama? Apa yang Anda dilahirkan untuk lakukan? Manusia tidak peduli dengan seberapa mulia mereka hidup, tetapi dengan seberapa lama. Meskipun setiap orang dapat hidup dengan mulia, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat hidup lama. Orang yang sedang berlomba, harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pemenang, tetapi sangat salah jika dia tersandung oleh pesaingnya atau menyisihkannya. Jadi dalam kehidupan, tidak salah bagi seseorang untuk mencari apa yang dapat menguntungkannya, tetapi tidak benar untuk mengambilnya dari orang lain. Bagi umat manusia,
Kejahatan adalah ketidakadilan, kekejaman dan ketidakpedulian terhadap masalah orang lain, sementara kebajikan adalah cinta persaudaraan, kebaikan, keadilan, kedermawanan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan sesama. Para pemberani di pengasingan atau di rumah tidak gentar menghadapi semua ancaman ini. Itulah sebabnya mereka memiliki keberanian untuk mengutarakan pikiran mereka baik di rumah maupun di pengasingan. Filsafat tidak menjanjikan sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, jika tidak maka ia akan mengakui sesuatu di luar materialnya sendiri. Karena seperti halnya material tukang kayu adalah kayu dan material pematung adalah perunggu, demikian pula material seni hidup adalah kehidupan setiap orang. Kita semua dirantai oleh keberuntungan. Rantai yang satu terbuat dari emas dan lebar, sementara rantai yang lain pendek dan berkarat, tetapi apa bedanya? Penjara yang sama mengelilingi kita semua. Dan bahkan mereka yang telah mengikat orang lain juga terikat pada diri mereka sendiri, kecuali jika Anda berpikir bahwa rantai di sisi kiri lebih ringan. Kehormatan mengikat seseorang, kekayaan mengikat orang lain, kebangsawanan menindas beberapa orang, kerendahan hati menindas orang lain, beberapa orang terikat oleh kekuatan eksternal, sementara yang lain mematuhi tiran di dalam. Semua kehidupan adalah perbudakan, oleh karena itu setiap orang harus membiasakan diri dengan kondisinya sendiri, dan sesedikit mungkin mengeluh, dan berpegang teguh pada apapun yang baik yang ada di dekatnya. Tidak ada yang begitu pahit sehingga pikiran yang tenang tidak dapat menemukan penghiburan di dalamnya. Papan-papan kecil karena keterampilan penulisnya seringkali melayani banyak tujuan, dan pengaturan yang cerdik telah membuat sebidang tanah yang sangat sempit menjadi layak huni. Terapkanlah akal sehat pada kesulitan, keadaan yang sulit dapat diperlunak, batas-batas yang sempit dapat diperbesar, dan hal-hal yang membebani dapat dibuat tidak terlalu berat bagi mereka yang memikulnya dengan terampil. Jika Anda telah terbawa oleh kemarahan, pastikan bahwa, selain kejahatan yang terlibat, Anda telah memperkuat kebiasaan dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika Anda dikalahkan oleh godaan daging, janganlah menganggapnya sebagai kekalahan tunggal, tetapi pertimbangkanlah bahwa Anda juga telah memperkuat kebiasaan-kebiasaan buruk Anda. Kebiasaan dan kemampuan selalu dipengaruhi oleh tindakan yang sesuai. Seseorang yang menderita demam, bahkan ketika ia telah sembuh, tidak akan berada dalam kondisi kesehatan yang sama seperti sebelumnya kecuali jika penyembuhannya sempurna. Hal yang sama juga berlaku pada penyakit-penyakit pikiran. Masih ada bekas-bekas luka dan lecet, dan kecuali jika ini dihapus secara efektif, pukulan berikutnya di tempat yang sama tidak akan lagi menghasilkan lecet, tetapi luka. Saya memelihara pikiran-pikiran kebesaran, aspirasi yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Saya mencari kebesaran yang paling agung. Saya meraih kebesaran terbesar yang dapat saya bayangkan. Saya meraih keagungan tertinggi. Saya sudah berada di sana. Semua adalah milikku. Itu adalah milikku sekarang. Keagunganku sudah nyata. Kebesaranku sudah dekat. Kebesaranku sedang mekar penuh. Pikiran yang tak terbatas dalam ekspansi penuh. Realitas yang tak terbatas. Aku tak terbatas. Aku melampaui. Ada di mana-mana dalam keagungan sejati dari keberadaanku. Saya selaras dengan satu energi. Saya berada dalam keadaan mengalir, penuh dengan kekuatan yang tak terbatas. Saya hidup dengan kekuatan dan tekad. Saya luar biasa. Saya benar-benar luar biasa. Saya memiliki kepribadian yang kuat. Saya adalah yang pertama dan yang terbaik. Saya menerima peluang tak terbatas dalam diri saya. Kehebatan yang tak terbatas dari pengalaman saya berkembang di hadapan saya. Keagungan termanifestasi dalam hidup saya sebagai kelipatan keagungan. Saya terlahir kembali setiap hari dengan kekuatan. Setiap hari saya menunjukkan keberadaan tertinggi saya. Saya secara alami menarik kesuksesan dan kemakmuran. Saya adalah magnet bagi kelimpahan, kekayaan dan peluang luar biasa. Saya adalah katalisator untuk keunggulan yang luar biasa dan realitas yang lebih tinggi. Saya mewakili keunggulan yang terbaik. Saya mewujudkan kepositifan, keindahan, kemuliaan dan kebenaran. Semua itu luar biasa, indah dan megah. Saya mengekspresikan diri saya yang tertinggi, diri saya yang optimal, potensi tertinggi saya. Saya telah mengaktualisasikan genetika saya yang lebih tinggi, keunggulan tertinggi. Saya berkomitmen pada kebesaran tertinggi. Saya merepresentasikan kebesaran. Saya mewakili cita-cita tertinggi. Saya mendedikasikan diri saya pada diri saya yang tertinggi. Saya mencapai yang paling baik. Aku memancarkan cahaya.
Saya mewujudkan cahaya. Saya mewujudkan keunggulan. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Saya hidup sebagai monumen kebesaran yang luar biasa. Saya luar biasa dan lebih hebat lagi. Semuanya meningkat. Di puncak dan di ketinggian yang lebih tinggi dari kehebatan yang luar biasa. Di dalam dan di luar, saya menunjukkan keunggulan, martabat, kemuliaan karakter, kebesaran. Saya berada di puncak kebesaran. Saya memancarkan keunggulan dalam segala hal yang saya lakukan. Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Hanya orang bodoh yang belajar dari kesalahannya sendiri. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Jika Anda menyalakan lampu untuk orang lain, Anda juga akan menerangi jalan Anda. Jika Anda dapat melakukan yang terbaik dan bahagia, Anda akan lebih maju dalam hidup daripada kebanyakan orang. Ketika pekerjaan Anda berbicara dengan sendirinya, jangan hentikan. Semua kemajuan terjadi di luar zona nyaman. Saya menyadari bahwa mereka yang mengomentari kemalangan seseorang seringkali menimbulkan rasa sakit, namun mereka yang memilih untuk diam justru menimbulkan rasa sakit yang lebih besar. Seseorang yang sombong selalu meremehkan sesuatu dan orang lain, dan tentu saja, ketika Anda meremehkan, Anda tidak dapat menghargai apa yang ada di atas Anda. Jika tidak pantas, jangan lakukan. Jika tidak jujur, jangan ungkapkan. Kendalikan impuls Anda. Kata-kata yang menghina dapat melukai perasaan Anda, tetapi diam akan menghancurkan hati Anda. Seseorang yang berwawasan luas tidak pernah menunjukkan emosi dalam 3 situasi. Saat dihadapkan pada ketidaktahuan, saat pencapaian pribadi, dan saat-saat kekecewaan yang mendalam. Kita selalu mengagumi apa yang sebenarnya tidak kita pahami. Apakah Anda ingin orang lain memiliki pendapat yang baik tentang Anda? Jangan berbicara tentang diri Anda dengan baik. Gangguan adalah satu-satunya hal yang menghibur kita dalam menghadapi kemalangan, namun itu adalah kemalangan terbesar kita. Seseorang harus bermimpi untuk memahami makna kehidupan. Ada hal-hal yang jauh lebih baik di masa depan daripada apapun yang kita tinggalkan. Setiap pagi kita dilahirkan kembali. Apa yang kita lakukan hari ini adalah yang paling penting. Janganlah berlindung kepada siapapun kecuali kepada diri Anda sendiri. Jika Anda ingin berbicara, selalu tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar, apakah ini perlu, apakah ini baik, apakah ini baik? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa, dengan cara yang sama, orang yang bijaksana, mengumpulkannya sedikit demi sedikit, mengisi dirinya dengan kebaikan. Tidak ada yang lebih tidak patuh daripada pikiran yang tidak disiplin, dan tidak ada yang lebih patuh daripada pikiran yang disiplin. Jika Anda tidak menemukan seorang pun yang mendukung Anda dalam perjalanan spiritual Anda, berjalanlah sendiri. Kedamaian datang dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Berbelas kasihlah kepada semua makhluk, baik yang kaya maupun yang miskin. Setiap orang memiliki penderitaannya masing-masing. Ada yang menderita terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit. Jika welas asih Anda tidak mencakup diri Anda sendiri, maka welas asih Anda tidak lengkap. Kebencian tidak akan lenyap dengan kebencian, tetapi hanya dengan cinta kasih. Ini adalah aturan abadi. Tidak ada yang dapat menyakiti Anda sebanyak pikiran Anda sendiri yang tidak dijaga. Saya menemukan kebijaksanaan dalam setiap tantangan yang saya hadapi, menyadari bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketenangan batin saya adalah sumber kebahagiaan terbesar saya, dan saya menjaganya dengan hati-hati dan tekun. Daya cipta saya mengalir tanpa batas, memungkinkan saya untuk mengekspresikan diri saya dengan cara yang unik. Saya tidak kenal takut dan menghadapi ketakutan saya dengan ketegasan dan keberanian. Saya memiliki pikiran yang terbuka dan terbuka untuk belajar dari setiap pengalaman yang diberikan oleh kehidupan. Saya memiliki kemampuan untuk membebaskan dan membebaskan diri saya dari kebencian atau hal negatif yang mungkin ada di hati saya. Saya mencintai dan menerima diri saya apa adanya pada saat ini. Harga diri saya memberi saya kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan apapun. Setiap hari, saya menemukan kesempatan baru untuk menemukan kebahagiaan dan menikmati hidup. Saya menyebarkan cahaya dan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar saya. Semangat dan gairah saya menular, mendorong orang lain untuk mengejar aspirasi mereka sendiri. Saya menarik ikatan yang sehat dan penuh kasih ke dalam hidup saya, berdasarkan rasa hormat dan timbal balik. Pikiran saya terbuka terhadap ide-ide dan perspektif baru, memungkinkan saya untuk berkembang dan memperluas pemahaman saya. Keberadaan saya di dunia ini memiliki tujuan yang mendalam, meninggalkan jejak positif bagi keberadaan orang lain.
Saya menyeimbangkan antara pekerjaan, istirahat, dan waktu untuk diri sendiri secara harmonis. Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri dan memilih untuk menjalani setiap hari dengan sukacita dan rasa syukur. Dengan dedikasi dan usaha saya mencapai tujuan dan mewujudkan impian saya. Energi positif dan optimisme saya menular ke orang-orang di sekitar saya, menciptakan suasana kebahagiaan dan harapan. Setiap hari saya melihat peluang dan tantangan baru untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sebagai individu. Saya adalah saluran cinta dan kasih sayang yang memancarkan kebaikan kepada dunia di sekitar saya. Hidup saya dipenuhi dengan kelimpahan dalam segala bentuknya dan saya bersyukur atas berkat yang saya terima. Saya menemukan inspirasi dalam kesederhanaan dan kesahajaan, mencari sukacita dalam hal-hal yang paling sederhana dalam hidup. Saya memupuk rasa syukur atas semua berkat yang diberikan kepada saya, baik yang besar maupun yang kecil. Saya mempraktikkan welas asih terhadap semua makhluk hidup, selalu berusaha mengulurkan tangan kapanpun memungkinkan. Saya memvisualisasikan tujuan dalam setiap pengalaman, bahkan yang paling sulit sekalipun, karena saya tahu bahwa setiap tantangan akan memperkuat semangat saya. Ketenangan batin saya adalah aset terbesar saya dan saya melindunginya dengan hati-hati dan tekun. Saya menyediakan waktu dan ruang untuk mengejar apa yang membuat saya senang dan tenang. Saya membangun jaringan pendukung yang kuat dan kokoh di lingkungan baru saya. Saya mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang positif dan menyemangati yang mendorong saya untuk mencapai tujuan saya. Setiap hari membawa peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan saya. Saya menemukan ketenangan dalam praktik pelepasan dan penerimaan. Saya mempraktikkan kebajikan di semua bidang kehidupan saya, selalu berusaha untuk bertindak dengan benar. Saya menemukan kebijaksanaan dalam setiap pengalaman, bahkan dalam pengalaman yang paling menantang sekalipun. Kedamaian batin saya adalah sekutu utama saya di saat-saat penuh gejolak. Saya menemukan kenyamanan dalam praktik penerimaan dan kepasrahan. Saya mendorong kerendahan hati dan menyadari bahwa selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Saya menerapkan sikap moderat dalam semua aspek kehidupan saya, menghindari hal-hal yang ekstrim. Marilah kita bangkit dan bersyukur, karena jika kita tidak belajar banyak, setidaknya kita telah belajar sedikit. Dan jika kita tidak belajar sedikit, setidaknya kita tidak jatuh sakit, dan jika kita jatuh sakit, setidaknya kita tidak mati. Jadi marilah kita bersyukur. Segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Itu didirikan di atas pikiran kita dan terdiri dari pikiran kita. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran jahat, penderitaan akan mengikutinya seperti roda mengikuti kuku binatang yang menarik kereta. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang baik, kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Melekat pada kemarahan seperti menggenggam bara api dengan maksud untuk melemparkannya pada orang lain. Anda sendirilah yang akan terbakar. Satu momen dapat mengubah satu hari dapat mengubah satu kehidupan, dan satu kehidupan dapat mengubah dunia. Tetaplah berada di tempat Anda berada, jika tidak, Anda akan kehilangan kehidupan. Kebaikan seharusnya menjadi cara hidup yang alami, bukan pengecualian. Siapapun yang mampu membuat Anda marah akan menjadi tuan Anda. Dia hanya dapat membuat Anda marah ketika Anda membiarkan diri Anda diganggu olehnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang mencoba. Waktu berlalu perlahan ketika Anda mengikutinya, dia merasa bahwa dia sedang diikuti. Tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah keinginan. Masa depan datang perlahan, masa kini berlalu dan masa lalu tetap ada selamanya. Aktivitas tertinggi yang bisa dicapai manusia adalah belajar memahami, karena memahami berarti bebas. Tulislah saat-saat sedih Anda di pasir. Tulislah momen bahagia Anda di batu. Jangan tunda sampai besok apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan menilai kehebatan Anda dari bayangan Anda saat matahari terbenam. Jangan pernah mengganggu musuh Anda ketika dia melakukan kesalahan. Menjadi teman bagi semua orang berarti menjadi teman bagi siapapun. Lebih baik janji yang diingkari daripada tidak sama sekali. Orang yang optimis dan pesimis sama-sama berkontribusi pada masyarakat. Orang yang optimis menciptakan pesawat terbang, sedangkan orang yang pesimis menciptakan parasut. Tebakan seorang wanita jauh lebih akurat daripada kepastian seorang pria. Ketidaktahuan adalah akar dan pangkal segala kejahatan. Dia yang tidak puas dengan yang sedikit tidak akan puas dengan apapun. Bayangan itu seperti orang asing di hari yang cerah. Larilah, ia tidak akan lari pada hari yang mendung. Carilah, kamu tidak akan menemukannya. Memahami sebuah pertanyaan adalah setengah dari sebuah jawaban.
Apa yang kita ketahui adalah setetes, apa yang tidak kita ketahui adalah samudera. Saya melihat keindahan dalam kesederhanaan dan kesahajaan, menemukan kebahagiaan dalam kesenangan hidup yang sederhana. Ketenangan batin saya adalah pencapaian terbesar dan sumber kekuatan saya. Saya menemukan kekuatan dalam daya tahan dalam menghadapi kesulitan dan tahu bahwa setiap tantangan memperkuat saya. Saya hidup sesuai dengan masa kini dan penerimaan transisi menuju kematian memberikan makna bagi keberadaan saya. Ketenangan menuntun saya pada ketenangan batin dan integritas adalah panduan moral saya. Esensi saya didasarkan pada karakter saya, bukan pada materi. Ketangguhan memungkinkan saya untuk mengatasi segala rintangan dan tekad adalah alat saya untuk pembaruan pribadi. Persahabatan adalah harta yang sangat saya hargai dan saya menggunakan kebijaksanaan dalam penilaian dan pilihan saya. Saya mempraktikkan pengendalian diri dalam semua aspek kehidupan saya. Saya menganggap setiap kemunduran sebagai kesempatan untuk maju. Ketenangan batin saya tidak tergoyahkan bahkan di saat-saat penuh gejolak. Saya menikmati ketaatan pada kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mendorong kerendahan hati dan menyadari bahwa selalu ada sesuatu yang baru untuk ditemukan. Ketenangan batin saya adalah aset terbesar saya. Saya menemukan inspirasi dalam tantangan yang saya hadapi karena mengetahui bahwa tantangan itu memperkuat saya. Saya menahan diri dalam semua tindakan saya, mencari keseimbangan dalam setiap situasi. Saya percaya bahwa kesulitan adalah kesempatan yang terselubung. Saya memandang hidup sebagai kesempatan untuk mengembangkan kebajikan dan kebijaksanaan. Kesejahteraan saya terletak pada kemampuan saya untuk menerima segala sesuatu apa adanya.